Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu sudah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Contohnya, apabila kita pergi ke pasar, kita akan melihat beragam buah yang mengelompokkan buah berdasarkan jenisnya dan ciri-cirinya. Contoh, mengelompokkan mangga dengan buah mangga tidak dicampur dengan buah-buahan yang lainnya. Kemudian ada buah salak dikelompokkan dengan salak itu satu panjang. Kemudian di mangga itu sendiri ada ciri khususnya lagi, yaitu dikelompokkan lagi menjadi ada yang tempat mangga apel, ada yang tempat mangga harum manis, dan lainnya. Itulah klasifikasi. Pada materi kali ini kita akan pelajari tentang klasifikasinya. Yang pertama ada tahapan. Nama tahapan. Maksudnya itu apa? Untuk mempelajari klasifikasi kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Tahapannya dari ciri-ciri yang khusus, yang umum ke yang khusus. Jadi bertahap dari yang umum terlebih dahulu. Contohnya makhluk hidup yang memiliki bulu, kemudian yang memiliki paru, kemudian yang memiliki 4 ruang jantung. Bisa kita klasifikasikan secara umum itu. Contohnya adalah ayam, burung, gitu kan. Kemudian secara khususnya lagi sampai kepada jenis, nanti ada ayam cemani, kemudian ada ayam kampung, dan ayam-ayam lainnya. Itu ke yang khususnya. Maka dari itu kita mempelajari urutan taksonnya untuk mengetahui dari yang umum ke yang khusus. Urutan takson. Urutan takson. Nah, urutan takson ini ada apa saja? Yang pertama, kita harus mengetahui kingdom. Kingdom atau kerajaan. Kemudian setelah kingdom kita bisa mengetahui divisi, kemudian kelas, kemudian ordo, kemudian family, kemudian genus, kemudian spesies. Nah, inilah tahapan taksonomi dalam klasifikasi, ya, dari yang umum ke yang khusus. Kita ambil contoh kingdomnya itu pelantai, yaitu kerajaan tumbuhan, pelantai. Kemudian di bawahnya lagi kita ambil ciri-ciri yang lebih khususnya lagi, yaitu ada spermatofita. Terus ada monocotyledon. Selanjutnya ada lagi yang lebih khususnya lagi, yaitu ordonya itu Poales. Kemudian di sini familinya Poaceae. Genusnya yaitu kita ambil contoh di sini, genusnya itu Oryza. Kemudian spesiesnya Oryza sativa. Nah, Oryza sativa itu jenis dari padi, yaitu Oryza sativa. Kemudian kita setelah mengetahui urutan takson, selanjutnya metode penamaan. Dalam mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita tentunya mengenal nama makhluk hidup itu menggunakan bahasa ilmiah. Jika kita ingin memberi namanya itu, syarat yang pertama harus menggunakan bahasa Latin. Kemudian
menggunakan dua suku kata bahasa Latin, atau ilmu ini biasanya disebut dengan binomial nomenklatur. Itu tata nama bahasa ilmiah. Dua suku kata. Kemudian kata yang pertama menggambarkan kata yang pertama itu menunjukkan genus. Contohnya ini Oryza sativa, kata yang pertama menunjukkan genus. Kata pertama itu genusnya. Kemudian kata yang kedua ini sativanya itu menunjukkan spesies. Ya. Nah ini, jadi harus menggunakan bahasa Latin, dua suku kata. Kata yang pertama Oryza ini yaitu menunjukkan genus, dan sativa ini menunjukkan spesies. Dan kata yang pertama ini harus menggunakan huruf depannya itu huruf besar, dan kata yang kedua huruf depan ini huruf kecil. Nah, itu yang metode penanaman. Jadi ada yang menggunakan tiga suku kata terkadang juga, dan kata yang ketiga ini contohnya Oryza sativa glutinosa. Ini menunjukkan varietas ya. Jadi kalau ada yang menggunakan tiga suku kata ini, yang ketiga itu bisa menunjukkan varietas atau bisa menunjukkan nama penuh. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem klasifikasi. Perkembangan sistem klasifikasi ini perkembangan sistem klasifikasi awalnya itu klasifikasi makhluk hidup diklasifikasikan menjadi dua kingdom, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Awalnya dua kingdom, kemudian ditemukan jamur yang tidak berklorofil dan dinding selnya mengandung kitin. Maka dari itu jamur itu memiliki kingdom tersendiri, yaitu fungi. Kemudian jadilah tiga. Yang pertama dua, kemudian menjadi tiga, yaitu fungi, animal, dan Plantae. Setelah itu setelah ini tiga ditemukan, kemudian ilmu pengetahuan berkembang, kemudian ditemukanlah makhluk hidup yang prokaryotik dan tidak memiliki membran inti, dinamakanlah Monera, kingdom Monera. Maka dari itu kingdom menjadi 4, yaitu Monera, fungi, Animalia, dan Plantae. Setelah menjadi 4, Robert H. Whittaker, seorang ilmuwan, menyempurnakan kingdom menjadi 5 kingdom karena ditemukan makhluk hidup yang eukaryotik mikroorganisme, yaitu dinamakannya kingdom Protista. Ini ada 5. Setelah ditemukan Protista, berarti yang tadi 4 nambah jadi 5. Protista, Monera, fungi, Animalia, dan Plantae. Jadi 5 kingdom. Dan apa sih manfaat kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup? Jika kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu, kita bisa dengan mudah memudahkan kita mengenal makhluk hidup. Kemudian memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Kemudian memudahkan kita juga untuk mengetahui adanya
hubungan antar makhluk hidup itu dengan kita mengetahui klasifikasi dari makhluk hidup tersebut. Terima kasih. Pembelajaran klasifikasi makhluk hidup kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.